Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, semangat sekali ya menjawabnya. Ibu senang melihatnya. Semoga dalam pembelajaran hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa dulu ya. Semoga kita semua dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Hari ini Ibu akan menjelaskan sebuah materi tentang pendidikan agama Islam, subtema kasih sayang. Kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam. Siapakah Nabi Yakub itu? Nabi Yakub merupakan salah satu orang di antara para nabi. Beliau ini terkenal dengan sifat kasih sayangnya yang sangat mengasihi sesama makhluknya, baik itu keluarga maupun umatnya. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia menyembah kepada Allah dan menuju ke jalan yang benar, yaitu di mana jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkat sifat kasih sayang yang dimiliki oleh Nabi Yakub ini, Nabi Yakub mendapatkan sebuah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya yang menimpanya maupun perlakuan jahat dari musuh-musuhnya. Kisah dari Nabi Yakub ini sangat erat kaitannya dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Siapakah Nabi Yusuf itu? Nabi Yusuf merupakan salah satu putra dari Nabi Yakub, dan di sini Nabi Yusuf seringkali mendapatkan sikap tidak enak atau perlakuan jahat dari saudara-saudaranya, karena di sini Nabi Yakub sangat menyayangi Nabi Yusuf dibanding kedua anaknya. Pada suatu hari, saudara-saudara Nabi Yusuf yang jahat terhadap Nabi Yusuf tersebut membawa Nabi Yusuf ke sebuah sumur di tempat terpencil. Di situ Nabi Yusuf kemudian ditinggalkan sendirian oleh saudara-saudaranya, sedangkan para saudara-saudaranya itu kembali pulang. Dan sesampainya di rumah, saudara-saudara Nabi Yusuf bertemu dengan ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Dan di situ Nabi Yakub bertanya, "Di manakah Yusuf?" Dan saudara-saudaranya pun berkata, "Nabi Yusuf telah meninggal karena dimakan binatang buas." Saudara-saudaranya pun menunjukkan sebuah baju yang sudah tidak layak pakai, yang di situ sudah penuh dengan darah. Namun di sisi lain Nabi Yakub merasa bahwa anak-anaknya tersebut berbohong kepadanya. Walaupun anak-anaknya sudah membohongi Nabi Yakub, tetapi Nabi Yakub masih merasakan masih sayang kepada anak-anaknya tersebut. Hingga pada suatu hari atau beberapa tahun kemudian, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali Nabi Yusuf dengan keluarga-keluarganya, yaitu ayahnya Nabi Yakub dan saudara-saudara yang telah menjahati dirinya. Pada saat itu Nabi Yusuf telah menjadi seorang perdana menteri di negara yang ditempatinya. Anak-anakku yang Ibu sayangi dan Ibu cintai, sikap, sifat ataupun perbuatan kasih sayang menyayangi itu merupakan sifat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim yang beriman sudah seharusnya
atau sangat sudah sepantasnya untuk bersikap menyayangi, berkasih sayang kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu makhluk hidup seperti hewan, manusia, tumbuhan, dan lingkungan sekitar. Nah, wujud kasih sayang terhadap manusia itu misalnya seperti menghormati orang yang lebih tua dari kita, seperti orang tua, kakek, nenek, paman, ataupun yang lain. Kepada sesama teman, dengan sesama teman tidak boleh saling mengejek, apalagi bertengkar. Terus apalagi membantu ibu di rumah, membantu ayah. Adapun wujud kasih sayang kepada hewan, misalnya seperti kita punya peliharaan kucing, kelinci, ataupun ayam, kambing. Nah, di sini kita memberi makan, merawatnya. Biasanya kalau kucing itu diberikan tempat, terus minuman, susu, tempat tidur yang layak. Begitupun dengan ayam, ditaruh di kandang. Terus kalau bertelur kita rawat. Adapun wujud kasih sayang terhadap tumbuhan ya seperti kita punya bunga mawar, terus bunga melati. Itu biasanya setiap sore atau setiap pagi kita siram, kita ganti pupuknya, kita taruh di pot atau vas yang baik, yang bagus. Jangan dipetik atau dirusak, ditendang, terus kita nanti buat main masak-masakan, melainkan harus kita rawat seperti halnya kita merawat diri kita. Adapun wujud kasih sayang terhadap lingkungan itu seperti apa? Misalnya tidak menebang pohon sembarangan, membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita membuang sampah sembarangan, nanti lingkungan kita terjadi banjir, nanti kita bisa sakit. Nah, terus kalau bisa setiap minggu sekali atau sebulan sekali mengadakan kerja bakti, menanam tumbuh-tumbuhan hijau, mengurangi polusi. Anak-anakku yang ibu sayangi dan ibu cintai, dengan sikap kasih sayang, dengan sikap berkasih sayang kepada sesama makhluk itu bisa membuat kita lebih disenangi, lebih dicintai oleh sesama. Bahkan tidak hanya dengan sesama saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala nantinya pasti akan menyayangi kita sebagaimana kita menyayangi makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terdapat dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Yang artinya kasihanilah semua makhluk yang ada di muka bumi, maka yang ada di langit akan mengasihimu juga. Nah, biar pelajaran kita, biar suasana kelas kita tidak diam-diam atau biar asik, selanjutnya ibu mau ajak kalian bernyanyi. Kira-kira masih pada ingat nggak sama lagu Bintang Kecil? Nah, kalau masih ingat, di sini ibu nanti akan nadanya seperti Bintang Kecil, tapi nanti liriknya ibu ganti ya. Nanti judulnya Kasih Sayang. Ayo siap-siap. 1, 2, 3. Kasih sayang kepada sesama Allah suka karena mulia, manusia akan bahagia karena Allah kan berikan pahala
sabar nggak? Nggak sabar. Nah, perhatikan baik-baik ya, disimak videonya. Wah, udah mau jam 12. Kok belum lewat juga ya? Mana perut udah lapar banget. Assalamualaikum, lagi nungguin siapa, Mat? Waalaikumsalam. Biasa, bakso kesukaanku. Oh, nungguin bakso ya? Tapi tumben udah lewat zuhur belum nongol juga. Mana perutku udah nagih nih. Emangnya mama kamu nggak masak ya? Ya masak lah. Tapi kamu kok belum makan? Siapa bilang udah nambah malahan. Tapi kalau belum makan bakso, rasanya gimana gitu. Ada yang kurang pokoknya. Dasar gembul, makan aja kerjaannya. Ale malah ada yang kurang kalau mau beli bakso. Kurang duit maksudnya. Udah amat, mau pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ini kan tukang baksonya. Kasihan si Mamat lama nungguin. Abang baksonya malah pules di sini. Bang, abang bangun. Ada apa toh, Dek? Tuh bang, ada yang mau beli. Kasihan udah lama nungguinnya. Aduh, maaf, ketiduran. Semalam nonton Liga Champion. Bang, mau kemana? Ke situ lagi. Sorry. Akhirnya, aromanya, nyem. Baksonya pasti lezat banget. Ambil sendok dulu ah. Don't go away, I'll be back soon. Nyem. What? Tinggal kuahnya doang. Dasar kucing tidak tahu diri, makanan orang main lahap saja. Nah, beres sekarang. Mat, siapa yang sudah melakukan itu? Habis dia yang mulai duluan, itu hukumannya. Masa bakso favoritku dimakan sampai habis? Ya, hanya masalah bakso saja. Sama hewan itu, kita nggak boleh jahat. Sebab dia kan makhluk ciptaan Allah juga. Nanti kamu bisa dapat dosa besar loh. Hewan itu harus kita sayangi, jangan disakiti. Thank you, tapi lain kali jangan pakai jatuh. Nih, Cak, buat sayuran gado-gadonya. Kurang, buat pecelnya mana? Ambil lagi sana. Nah, ini cocok buat sayuran pecelnya. Dila, lagi ngapain kamu? Jangan merusak tanaman hias ibu. Itu nggak boleh. Tapi kok yang di sana boleh? Ya, kalau itu kan tanaman liar, nggak beli. Sebenarnya bukan begitu, Bu. Si Dila juga nggak boleh memetik bunga yang di luar itu, walaupun bunga itu liar dan nggak beli. Semua tumbuhan kan makhluk hidup juga. Karunia ciptaan Allah yang sudah pasti banyak memberi manfaat bagi kita. Jadi kita harus menjaga dan gak boleh merusaknya. Nah, Dila, gak boleh lagi ya merusak tanaman-tanaman itu. Baik, Ayah. Para penyayang akan disayang oleh Zat yang Maha Penyayang. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, maka malaikat yang ada di langit akan menyayangi kalian. Demikianlah sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi siapa di antara kalian yang ingin disayang oleh malaikat? Saya.
Loh, kenapa Mamat? Kamu kok nggak mengangkat tanganmu? Bukannya Mamat nggak pingin disayang malaikat, tapi mungkin malaikatnya nggak mau menyayangi Mamat, Memangnya kenapa Mamat? Kok kamu berkata begitu? Sebab sepertinya Mamat tidak menyayangi sesama makhluk hidup. Iya, tadi pagi dia menyiksa kucing. Untung ada Dinho yang menolong kucingnya. Ya baiklah, jadikan ini yang terakhir buat kamu ya Mat. Kendalikan amarahmu, jadilah anak yang soleh dan sabar. Kasihilah sesama makhluk, maka Allah sudah pasti langsung mengasihi kamu. Karena Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Kalian harus ingat, tidak ada yang tidak diampuni dosanya, asalkan dia mau bertobat, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih ya telah menyadarkan Mamat. Mamat jadi sadar dan insyaf sekarang. Mamat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan jahat itu lagi. Harus sabar dan gak boleh emosi. Iya, Cak. Kita juga nggak boleh main petik tumbuh-tumbuhan begitu saja. Sama hukumnya. Tumbuh-tumbuhan kan makhluk juga dan harus kita jaga dan rawat. Betul, Dila? Maafin Mamat, Sekarang sebaiknya kamu minta maaf sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah dan memohon ampunan. Sekarang kamu kembali ke tempatmu ya. Nah adik-adik, semoga ini menjadi hikmah yang bagus buat kalian semua. Semua manusia itu pasti pernah berbuat salah dan dosa. Tapi yang paling penting harus menyadari dan menginsafinya. Mohon ampun dan bertobat. Aa kira cukup di sini dulu pengajian sore hari ini ya. Semoga banyak memberi manfaat bagi kehidupan kita semua. Amin. Dan seperti biasa, kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Mau kemana, Mat? Buru-buru begitu? mau memberi ikan pada kucing itu. Tapi hati-hati, jangan lewat situ. Ada... Mat! Itu kan kotoran kucing, malah dicium. Kotoran kucing. Ingat, Mat, kamu kan sudah janji loh. Nah, bagaimana videonya tadi? Bagus bukan? Nah, semoga dari video pembelajaran tadi kita semua semoga merupakan umat muslim yang beriman, yang memiliki sikap kasih sayang dan menyayangi, dan semoga kita semua terhindar dari segala sifat penyakit iri hati dan dengki. Sebelum ibu akhiri atau ibu tutup pelajaran hari ini, ibu mau memberi kalian tugas. Besok minggu depan kalian hafalkan hadis yang tadi sudah ibu bacakan atau ibu jelaskan di materi awal. Bagaimana Bu hadisnya? Ya udah, ibu ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ingat ya, minggu depan nanti ibu suruh maju satu-satu. Baik, ibu tutup pelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa kalian semua belajar di rumah ya. Jangan lupa hafalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.